Kabar saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dulu kita adalah orang-orang yang berhutang. Hutang itu telah menuduh dan mendakwa serta menjerat, membelenggu hidup kita oleh karena dosa. Tapi kabar baiknya bagi saudara, kamu dikasihi. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang. Menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus menghapus surat hutang kita. Yesus telah menghapus surat hutang kita. Jadi tidak ada lagi yang bisa mendakwa saudara. Dulu memang kita terjerat oleh intimidasi dari si iblis. Kita orang berdosa, kita tidak layak, kita berada di bawah kutuk. Iya. Tapi setelah Yesus datang menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan menghapus surat hutang itu dengan segala ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa. Jadi sah, saudara telah ditebus, dibayar dengan lunas dengan menghapus surat hutang tadi. Sekarang, kalau surat hutang itu sudah dihapus, berarti saudara tidak punya hutang lagi. Kalau kita sudah tidak punya hutang lagi, berarti kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak dibawa tekanan, kita tidak dibawa intimidasi dan jerat si iblis. Saudara sudah bebas. Saudara sudah merdeka di dalam Yesus Kristus dengan memakukannya di kayu salib. Jadi di kayu salib surat hutang kita sudah dipakukan satu kali untuk selamanya. Kalau ada yang masih merasa tertuduh dan terdakwa, maka katakan, iblis, surat hutang saya sudah dipakukan di kayu salib. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus dengan pengorbanannya bagi saudara dan saya. Saudara beribadah, saudara berkorban, saudara memberi, bukan untuk membayar hutang. Kita melayani, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan untuk membayar hutang kita. Bukan mau cicil hutang, aku mengerjakan ini, aku mau cicil hutang, aku melayani, aku berkorban, aku membayar perpuluhan, dan semuanya tidak dan tidak. Karena tidak seorang pun yang bisa membayar hutang itu. Hanya Yesus yang bisa membayar dengan dipakukannya di kayu salib dan sudah terhapus. Sekarang keadaan saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berhutang lagi. Bahkan seolah-olah kita tidak pernah berhutang. Tapi sebagai orang-orang yang sudah dihapus hutangnya dan diampuni oleh darah Yesus Kristus, sekarang hidup saudara adalah di dalam kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa membalas semua pemberian Tuhan. Kita tidak pernah bisa membalas bayaran yang telah dibayar Kristus untuk menghapus surat hutang kita tadi. Yang bisa kita lakukan mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau mengasihi aku Tuhan. Semua ini karena kasih-Mu dalamku. Dan sekarang kasih-Mu sudah tinggal di dalamku.
Aku mau tinggal di dalam kasih-Mu dan bergerak di dalam kasih-Mu. Oleh kasih-Mu yang tinggal di dalamku, aku bisa mengasihi Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau. Aku rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Aku mau melayani-Mu. Aku mau melakukan semuanya bukan dari diriku lagi, tapi dari Tuhan yang sudah bekerja di dalamku. Dan hidupku menjadi berkat dimanapun aku berada. Ingatlah bahwa kita dulu adalah orang berhutang. Tapi sekarang surat hutang kita telah dihapuskan oleh korban Kristus, dipakukannya di kayu salib. Untuk saudara, untuk saya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita. Amin.